Pemerintah Turki terbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dan sejumlah pejabat Israel lainnya. Perintah ini dikeluarkan karena para pejabat Israel itu dinilai telah melakukan genosida dan kejahatan kemanusiaan di Gaza. Kita bahas isu ini bersama pakar hukum internasional Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat malam, Prof. Hik. Malam. Baik, Prof. Hik, Turki dan 8 negara lainnya akan menangkap Perdana Menteri Israel Netanyahu. Apa memungkinkan mekanisme seperti ini? Ya, sebenarnya memungkinkan sepanjang Perdana Menteri Netanyahu sedang berkunjung ke 8 negara tersebut. Oke. Kalau misalnya dia di luar 8 negara tersebut, memang akan sulit. Karena tentu aparat penegak hukum di negara yang bersedia untuk mengirim Perdana Menteri Netanyahu ini, dia tidak punya yurisdiksi di negara lain. Seperti kita punya polisi hanya bisa melakukan kegiatan kepolisiannya itu di wilayah hukum Indonesia, tapi tidak di wilayah hukum negara lain. Seperti itu. Baik, lalu surat perintah itu diterbitkan berdasarkan undang-undang Turki atau misalnya KUHP-nya Turki. Apakah ketentuan di undang-undang Turki tersebut bisa diberlakukan untuk Netanyahu sejauh ini? Bukan, dugaan saya. Ini bukan ke situ kaitannya, ya? Oke. ya bukan itu. Jadi ini dugaan saya, ini kaitannya dengan Mahkamah Kejahatan Internasional yang sudah mengeluarkan arrest warrant. Arrest warrant ini tentu diberikan kepada dunia ketika Perdana Menteri Netanyahu berada di mana, maka mereka diminta kerjasamanya untuk APH di negara tersebut menyerahkan ke Mahkamah Kejahatan Internasional. Nah, tentu kalau misalnya itu di Israel, tentu itu tidak bisa karena APH-nya pasti tidak akan mau. Dan Israel sudah menyatakan diri sudah keluar dari atau tidak pernah ikut di dalam statuta ya ratifikasi dari perjanjian statuta Mahkamah Internasional. Nah, Mahkamah Kejahatan Internasional. Jadi itu tidak bisa dilakukan. Juga demikian kalau Amerika Serikat pasti mereka juga tidak mau. Tapi 8 negara ini sudah mengatakan bahwa kami bersedia. Nah, yang lucu itu adalah Hungaria. Hungaria itu sebenarnya anggota dari Mahkamah Kejahatan Internasional. Namun ketika Perdana Menteri Netanyahu datang ke sana, itu tidak dikirim. Dan di situ kalau saya tidak salah Menteri Luar Negeri Jerman merasa dirinya malu karena negara-negara Uni Eropa adalah negara-negara yang ikut meratifikasi Mahkamah Kejahatan Internasional, bahkan mendorong negara-negara seperti kita Indonesia untuk masuk di situ. Ini kalau udah bicara hak asasi manusia, ya mohon maaf ya, negara-negara Eropa pun hanya bisa bicara-bicara saja. Tetapi kalau sudah ada kenyataan seperti itu, mereka toh akhirnya juga tidak akan mengirimkan. Tetapi kita apresiasi 8 negara yang termasuk di situ ada Norwegia, ada Italia yang bersedia mengirim Perdana Menteri Netanyahu ke Den Haag kalau beliau ada di negara tersebut. Oke, tapi ngomong-ngomong Mahkamah Internasional, Mahkamah Kriminal Internasional, saat ini Netanyahu tuh juga statusnya kan buron dari Mahkamah Kriminal Internasional, Prof. Tapi masih melenggang. Analisis Anda soal ini bagaimana? Oh iya, karena ini kan Mahkamah Kejahatan Internasional meminta aparat penegak hukum untuk bisa menghadirkan Netanyahu di Den Haag untuk kemudian dilakukan interogasi dan lain sebagainya sampai kemudian adanya nantinya penuntutan. Tetapi ingat, karena Netanyahu ini kepala pemerintahan, maka dia merasa bahwa dia tidak perlu memenuhi panggilan tersebut. Ini berbeda dalam konteks hukum nasional ya. Karena kalau dalam hukum nasional ada upaya paksa. Jadi kepolisian bisa memaksa orang yang dipanggil tapi tidak mau hadir untuk kemudian dipaksa untuk hadir. Nah, ini dalam konteks hukum internasional memang yang saya selalu sampaikan, hukum yang berlaku adalah hukum rimba. Siapa yang kuat dialah yang menang. Nah, saat sekarang ini Netanyahu merasa dia di atas angin dan dia merasa di atas angin karena dapat dukungan dari Amerika Serikat seperti itu. Nah, ini bicara soal Amerika Serikat, artinya Anda juga ingin mengatakan bahwa Israel dengan posisinya saat ini yang dalam tanda kutip kekeh begitu ataupun juga punya sikap yang sedikit keras kepala, setidaknya ini juga di latar belakangi dengan dukungan Amerika Serikat, begitu, Prof? Oh ya, bahkan Amerika Serikat kan sudah menjatuhkan sanksi kepada jaksa yang menuntut Netanyahu. Kemudian juga hakim-hakim yang ada di Mahkamah Kejahatan Internasional tidak boleh memasuki Amerika dan lain sebagainya.
Jadi justru ada hal-hal yang seperti ini. Bahkan yang sekarang ini seperti Turki yang tadinya siap untuk mengirim Ya. ISF, pasukan ISM, oleh Israel malah dicegah. Yang menurut saya ini nggak ada kaitannya sebenarnya. Karena ISF itu kan ide dari Presiden Trump. Ya. Dan Presiden Trump tidak mengajak Hamas, tapi juga tidak mengajak Israel. Kenapa tiba-tiba seperti ini? Sebentar lagi mungkin kita juga akan kena nih, karena dianggap Oke. kita ini tidak mengakui Israel sebagai sebuah Oke. negara, sehingga Indonesia tidak boleh mengirim pasukannya. Al, kalau kita bicara soal proksi, ada Uni Eropa, ada Israel yang dibackingi Amerika Serikat. Kalau bicara soal proksi itu, seberapa besar sebenarnya risiko diplomatik yang dihadapi negara-negara Uni Eropa menyatakan sikap untuk bisa menangkap Netanyahu, terutama dengan hubungannya dengan Amerika Serikat? Ya, nanti kita harus lihat ya bagaimana reaksi dari Presiden Trump. Apakah dia tetap melindungi Perdana Menteri Netanyahu? Kalau misalnya memang seperti itu, biasanya Presiden Trump akan mengatakan bahwa saya akan kenakan tarif lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, ini yang Oke. hubungan bilateral ini kalau Trump itu selalu mengancamnya adalah akan dikenakan tarif yang lebih tinggi. UUD ya Prof ya, ujung-ujungnya dagang. Iya, ujungnya dagang seperti itu. Betul, Oke, betul. baik. Nah, tapi setidaknya apakah ini bisa jadi penekan terhadap Israel, Prof? Ya tentu ini bisa jadi penekan. Hmm. Ya, sekarang ini misalnya 157 negara sudah mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Itu sebagai daya tekan. Hmm. Buktinya pada waktu Trump berpidato, Netanyahu berpidato di forum PBB, banyak delegasi yang walk out. Oke. Kemudian juga kita lihat nih warga di berbagai negara Eropa yang selama ini pemerintahnya selalu mendukung Israel, mereka menyuarakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Netanyahu ini sudah mengarah ke genosida. Baik. Bahkan itu direspon oleh pemerintah dari negara tersebut sampai mereka mengakui Palestina sebagai sebuah negara dan bersedia kalau Netanyahu ada di negara mereka untuk dikirim ke Mahkamah Kejahatan Internasional menghadapi tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh jaksa. Baik, terima kasih pandangan-pandangannya pakar hukum internasional Profesor Hikmahanto Juwana di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi, saya selalu, Prof. Terima kasih. Terima kasih.